Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Ibu narasumber pada kegiatan ngobrol daring bersama dengan Adpusi dan kelas Kominfo dedikasi untuk negeri yang digelar pada hari ini Senin tepatnya di 27 Juli 2020. Dan para narasumber kita sudah ada bersama kita, ada dari Adpus Riau, Bapak Latif MPD, selaku Ketua Adpus Riau dan pengembang literasi di daerah melalui perpustakaan, tema yang menarik yang akan dihadirkan pada hari ini. Kemudian ada juga Ibu Elmi Gurita MPD selaku tim pengembang kelas Kominfo, program kelas Kominfo, dan juga Bapak Diandini selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dumai yang beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu sekolah pelopor penyelenggara kelas Kominfo di Kota Dumai. Dan kita juga sedang menunggu untuk satu generasi Z yang saat ini bersama kita dan juga sukses melalui gerakan literasinya. Kita akan undang Keisha yang akan bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu, Bapak Ibu mohon izin. Iya, Keisha. Iya, Keisha. Oke, baik Keisha, untuk mengawali kebersamaan kita hari ini di diskusi ini, kami mohon Keisha dapat menghadirkan satu penampilan menarik sebelum nanti kita akan diskusi mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Bangga jadi Indonesia. Kota. Aku anak Indonesia, aku punya cita-cita, ku kan terus belajar agar jadi anak pintar. Negeriku besar, tanah airku indah, aku sungguh bangga jadi anak Indonesia. Aku anak-anak Indonesia, semua punya cita-cita. Kelak aku ingin berguna untuk nusa bangsa. Tunggulah wahai negeriku, baktiku padamu. Aku anak Indonesia, aku punya cita-cita, ku kan terus belajar agar jadi anak pintar. Negeriku besar, tanah airku indah, aku sungguh bangga jadi anak Indonesia. Aku anak-anak Indonesia, semua punya cita-cita. Kelak aku ingin berguna untuk nusa bangsa. Tunggulah wahai negeriku, baktiku padamu. Aku anak-anak Indonesia, semua punya cita-cita. Kelak aku ingin berguna untuk nusa bangsa. Aku anak-anak Indonesia, semua punya cita-cita. Kelak aku ingin berguna untuk nusa bangsa. Tunggulah wahai negeriku, baktiku padamu. Tunggulah wahai negeriku, baktiku padamu.
kasih. Oke, luar biasa Keisha. Keisha, sebentar ngobrol sejenak bisa sebelum nanti kita akan beralih ke yang lain. Boleh cerita ini Keisha siswa kelas berapa ya? Oke, selamat pagi semuanya. Keisha dari SD 61 Pekanbaru. Keisha sekarang duduk di kelas 5. Oke, kemarin kabarnya baru juara ya. Boleh tahu nggak kemarin memperoleh penghargaan apa ya? Oh, penghargaan piala, trofi, sama piagam. Lomba apa ya? Lomba cerita rakyat. Oke, baik Keisha, nanti penampilan kedua kami tunggu, tapi kita akan ngobrol dulu ke Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang lain ya. Tetap standby Oke. ya. Oke, terima kasih. Baik, partisipan Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu generasi Z, Keisha, yang sudah menghibur kita bersama mengawali diskusi santai kita pada pagi hari ini di hari Senin. Dan seperti yang sudah saya informasikan di program Ngobrol Daring hari ini, kita ada 3 narasumber, tapi terlebih dahulu nanti partisipan bisa bertanya melalui room chat yang sudah kita buka. Kami perkenalkan untuk kita bersama saat ini, ada bersama kita Bapak Latif MPD, kemudian ada Ibu Elmi Gurita dan juga Bapak Diandini. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Itu. Ayo. Baik, izin kita sudah bersama juga dengan Ibu Rahima Erna. Assalamualaikum Ibu Kadis. Iya. Waduh, senang sekali kita Ibu bisa menyapa Ibu sebelum kita memulai tadi. Sudah ada Keisha yang hadir Ibu. Ya. Biar saya ngomong sebentar bisa. Ya, apakah Ibu bisa memberikan sambutan sekejap Bu? Bisa. Baik. Bisa. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan waktu khusus kepada Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan sepatah kata sambutan dari pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Ibu Kadis Persib Provinsi Riau, Ibu Rahima Erna, langsung memberikan sambutan pada program Ngobrol Daring kita hari ini. Ibu Kadis, kami berikan waktu dengan segala hormat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini kita masih sehat ya dalam COVID. Akusi ada kegiatan ya. Kami apresiasi kepada semuanya. Bapak Ibu Ketua Apusi, Pak Latif, Ya Bu. kemudian Bapak Ibu peserta ngobrol ya. Iya Bu. Ya, peserta semua. Kemudian mungkin ada Jik Puan-Puan, kemudian Pak Tri dari Diskominfo, ada Disdik, Bapak Ibu yang saya sayangi, pengelola perpustakaan ya, Tri ya. Iya Bu. Mungkin ada guru juga ya. Ya, Akusi Riau Ibu saat ini bergabung bersama kita. Ya, semuanya peserta. Maaf tadi agak terlambat karena kami ini kegiatan yang ketiga saya. Pertama saya buka Bintek itu untuk inklusi sosial. Kedua saya rapat langsung dengan Pak Gubernur. Baru selesai ini menuju lagi rapat ke DPRD. Jadi di mobil ini ya. Yang saya perlu sampaikan adalah kita harus dalam COVID ya. COVID menuju kenormalan baru. Jadi semuanya dengan semua keadaan ini Ya Ibu Kadis, silakan Ibu. kita menggunakan IT. Di sini pustaka itu agak sulit ya pengunjungnya fisik ya. Nah, jadi saya langsung saja kepada kita semua peserta, tenaga pengelola perpustakaan, guru di sekolah itu mengalami beradaptasi lah dengan sikon yang sekarang. Jadi pastikan kita harus bisa bekerja menyesuaikan
dengan era COVID dan kenormalan baru ini. Dituntut profesional, komitmen, menguasai IT, kemudian kuat ya, kuat secara mental, fisik kita, menjaga imun, dan pastikan anak-anak tidak terkendala untuk membaca. Mungkin diprioritaskan untuk menggunakan buku-buku digital yang ada di perpustakaan online. Sabarlah, mungkin dalam 1-2 bulan ini kami dengan distrik sedang membangun rumah belajar online. Kalau rumah belajar, pembelajaran online, tentunya di dalamnya ada kamar atau bilik literasi secara online yang kita sedang bangun. Tolong dukung ini. Jadi saya minta kepada ketua tim, ketua akusi, Pak Latif. Iya, Bu. Hadir Pak Latif. Hadir, Bu. Saya minta data sekolah Pak Latif. Oh, boleh, Bu, boleh. Data infrastruktur sekolah semua jenjang. Jadi kita akan bangun di ribuan sekolah. Kurang lebih berapa Pak Latif? 5.000 ya? Lebih kurang 5.000 lah tuh, Bu, perpustakaan. 5.000 itu saya udah lihat. Baru ada itu sekitar mungkin 3.000-an lah ya. 3.000. Pastikan Pak Latif, satu desa, satu perpustakaan. Jadi ketika di sekolahnya tidak ada, kita yang di pedesaan yang jauh bisa numpang di perpustakaan. Ya, perpustakaan desa. Jadi bisa bekerja sama alokasi dana desa. Kedua, pastikan kita sudah mulai membangun infrastruktur perpustakaan. Syukur koleksinya ada. Ya, didukung kita bisa OTW. Persiapkan, jangan harus OTW terus. Akreditasi sekolah. Karena sekolah akreditasi sekolah ditentukan akreditasi perpustakaan. Desa mandiri ditentukan akreditasi desa. Jadi ini bisa sinergi. Perpustakaan juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran anak-anak yang terbatas fasilitas IT. Nah, jadi tolong ini peranan ini kita bantu juga gitu ya untuk kemajuan SDM. Karena keterbatasan kuota, HP dan lain-lain memang cukup berat dalam menghadapi ini. Tapi percayalah, ketika kita ada motivasi itu bisa ya. Jadi koleksi infrastruktur SDM itu tolong. Nanti kalau SDM di mapping aja, yang penting datanya ada berapa tenaga pustakawan kita, tenaga data infrastruktur kita akan koleksi pakai jutaan dari Perpusnas. Nah ya, pesan saya yang terakhir adalah ini ada lomba pustakawan yang terbaik. Tolong ikut yang punya minat dan potensi. Mungkin itu aja Mas Ri. Dengan Baik, Ibu. mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ini saya buka ya. Baik Ibu, ya silakan Ibu. Kegiatan ini kami buka secara resmi. Welcome, kita bisa kerja sama apa saja. Sepanjang saya ada waktu, saya akan bantu. Kemudian jika berkenan, saya sudah ada buku tata kelola perpustakaan. Silahkan yang berminat, boleh sukarela, boleh ganti cetak, silahkan. Yang penting ini bermanfaat. Besok kita ada webinar 8.30 ya. Tolong Bapak Ibu bisa ikut. Kemudian disiap jelita hari Kamis. Lebih dan kurang kami ucapkan selamat. Nanti kami akan minta laporan, data. Mari kita bangun di Provinsi Riau satu sekolah, satu perpustakaan yang terakreditasi dengan tenaga pustakawan yang tersertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Hajar Rahimah MSI. Bapak Ibu baru saja meluangkan waktu luar biasa, beliau memberikan semangat untuk kita diskusi ngobrol daring santai pada hari ini. Namun juga agar supaya tidak tegang dan santai, kita ingin screenshot dulu salam literasi. Bisakah tangannya ke layar semuanya dengan Salam L? literasi. Oke, kita screenshot. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu dan Ibu Kadis, mohon izin kami akan lanjutkan. Mudah-mudahan juga masih punya waktu untuk bersama dengan kita agar tidak lebih agar lebih santai lagi. Kita ingin sapa Keisha kembali untuk lagu kedua. Nanti setelah itu baru kita akan diskusi lebih tajam dengan tema-tema yang menarik pada hari ini. Keisha. Oke. Baik, lagu kedua silakan. Pak Sarana. Oke. Lembang Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku yang diketahui bernama Roma. Warga pelaju ini Oke. Selamat pagi semuanya. Semoga suka dengan lagu apa yang saya nyanyikan. Keisha bisa diaktifkan untuk videonya. Oh, iya Pak, iya Pak. Oke, kita tunggu musiknya sebentar ya. Sebentar. Selamat pagi semuanya. Sejumlah kartu identitas TNI dan beberapa plat bernomor kendaraan dinas TNI. Kepala Hamba menyanyi, mencinta suara, turut kepada seni Ibu Indonesia. Hanyalah ini hamba pada Bu Pertiwi, hanya maksud jangan sampai hamba dengan tangan hampa bakti pada Maha Indonesia. Terima sebagai putra, meskipun hamba hanya dapat urun suara.
Ya, kembali. Terima kasih buat Keisha, salam buat mama tersayang dan juga papa dan keluarga di sana. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap juara untuk lomba-lomba berikutnya. Salam sukses ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih di program Ngobrol Daring bersama dengan kelas Kominfo dan juga Adpusi Seprovinsi Riau. Sesuai dengan yang kita informasikan tadi, kita akan langsung saja berikan ketiga narasumber kita hari ini untuk memberikan materinya. Namun untuk pertama kita akan sapa Bapak Latif MPD, Ketua Adpusi Provinsi Riau dengan tema pengembangan literasi di daerah melalui perpustakaan, dan nanti juga akan disusul oleh Ibu Elmi Gurta MPD, tim pengembang kelas Kominfo dengan program kelas Kominfo Mengabdi, dan juga Bapak Dian Dini dari SMK Negeri 1 Dumai selaku sekolah pelopor kelas Kominfo Dumai yang kemarin berhasil melaksanakan launching di kota Dumai. Baik, kita sapa langsung Bapak Latif. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam Pak Tri. Baik, waktu kami persilakan untuk memberikan materi pertama dan nanti juga akan kita buka sesi tanya jawab. Pak Latif, kami persilakan. Iya, baik. Ini berapa menit nih Pak Tri ya? Untuk pertama mungkin kurang lebih 10-15 menit agar nanti bisa optimal untuk menyapa, memberikan kesempatan baik untuk peserta kita. Pak Latif? Baik Pak, antar ya. Oke. Saya share materi dulu ya, Bapak. Baik, silakan. Sebentar. Deh. Baik Bapak Ibu, sudah kelihatan di layar bahan presentasi saya? Baik Pak Latif, sudah sangat jelas, silakan. Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir dalam diskusi daring Kominfo Riau dan Adpusi ini ya, dedikasi untuk negeri. Baik, terima kasih Pak Tri yang telah mempersilakan saya menyajikan materi pengembangan literasi di daerah melalui perpustakaan. Ini di awal sudah saya sajikan Bapak Ibu tentang profil saya secara singkat. Kalau Bapak Ibu ingin kulik habis mengenai siapa saya, bisa di barcode, dipindai saja. Follow saya ini Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Pak Latif MPD, jadi Ketua Adpusi. Jadi Adpusi itu Bapak Ibu mungkin yang baru mendengar adalah kepanjangan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia Provinsi Riau. Juga Kepala Perpustakaan SMK Labor Pekanbaru. Nah, baik, kita langsung ke tema Bapak Ibu. Pengembangan literasi di daerah melalui perpustakaan. Bapak Ibu, sebelum kulik lebih lanjut tentang bagaimana pengembangan literasi melalui perpustakaan, kita kupas konsep bahwa perpustakaan itu institusi pengelola. Jadi institusi nih Bapak Ibu, yang dinamakan institusi itu tentu ada sistem manajemennya. Untuk apa perpustakaan itu diadakan. Kemudian fungsi pustaka seperti dilihat di layar bermacam-macam, bisa berfungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi, dan rekreasi. Nah, di sini saya tekankan Bapak Ibu bahwa perpustakaan sekolah yang tergabung di Adpusi diharapkan kreatif mendesain perpustakaan mereka sebagai pusat rekreasi. Seperti yang disampaikan Ibu Kadis Provinsi tadi, bahwa perpustakaan sepi pengunjung. Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana membuat pustaka kita itu sebagai pusat rekreasi. Kita desainlah semenarik mungkin. Kita ambillah koleksinya yang menarik-menarik sehingga itu menjadi daya tarik pemustaka kita. Bapak Ibu, jangan disepelekan bahwa Bapak Ibu sekarang adalah orang yang penting di sekolah. Karena itu
perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah. Itu sudah tertuang Bapak Ibu di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014. Yang mana perpustakaan tersebut sebagai sumber literasi. Menurut UNESCO sendiri, literasi itu bukan sekedar membaca menulis Bapak Ibu, tetapi bagaimana apa yang diketahui seseorang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dia berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka dan masyarakat luas. Jika dia tahu bagaimana memahami bahan bacaan, membuat mesin jahit, maka dia bisa mengimplementasikan ke orang banyak. Itulah yang disebut dengan literasi. Bapak Ibu, ini gambaran peringkat literasi Indonesia. Dari berbagai survei internasional menyajikan betapa rendahnya atau kita berada di ranking di bawah dari peringkat literasi. Baik itu diadakan lembaga survei internasional FIRS, PISA, dan INAP. Selalu berada di posisi di bawah. Nah, inilah Bapak Ibu, INAP sendiri yaitu Indonesian National Assessment Program hanya membuat skor 4683%. Nilai kemampuan membaca yaitu kurang. Nah, berarti di sini apa Bapak Ibu? Mengapa kemampuan membaca anak kurang? Padahal sekarang zaman teknologi, setiap rumah pasti ada smartphone, gawai. Satu keluarga itu minimal 2 smartphone. Saya yakin itu. Tapi kok bisa kurang kemampuan membaca anak Indonesia? Kita lihat Bapak Ibu. Ini survei yang dipaparkan Perpusnas. Mereka mensurvei bahwa kategori kegemaran membaca anak Indonesia itu orang Indonesia dalam kategori sedang. Nah, kategori sedang itu berkisar Bapak Ibu 50,1 sampai 75%. Kalau di rentang menurut negara, Indonesia berada di peringkat 16 negara yang gemar membaca Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Jika dilihat dari 2016 sampai 2019, Indonesia gemar membaca. Tapi mengapa literasinya menurun? Karena anak-anak selalu disajikan buku fiksi. Kita tidak membiasakan membaca kritis atau literasi kritis ke anak-anak kita. Ini Bapak Ibu, penyebab mengapa anak kita membacanya, skor membaca internasionalnya menurun. Pertama, bisa dikarenakan anak-anak kita lebih suka bermain gawai. Menurut WHO Bapak Ibu, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa anak usia 2-5 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan gawai lebih kurang 1 jam. Itu anak yang usia 2-5 tahun. Bagaimana anak-anak sekolah sehari itu hanya boleh 2 jam sampai 3 jam. Nah, bahaya kalau digunakan terlalu lama, Bapak Ibu, radiasi. Yang kedua, Bapak Ibu, faktornya. Anak-anak tidak pernah dibiasakan untuk membaca sejak kecil. Orang tua lebih suka membiasakan anaknya jajan. Mengapa tidak dibiasakan dengan buku literasi sejak dini kepada anak-anak? Ajak anak-anak kita berwisata ke perpustakaan. Ajak anak-anak kita membeli buku. Orang tua harus banyak membaca buku. Saya yakin di pandemi ini anak-anak kita, ibu-ibu juga sudah berpotensi menjadi orang tua sekaligus guru bagi anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak lebih suka menonton televisi dan orang tua acuh terhadap perkembangan anak. Nah, disinilah peran orang tua. Mungkin dapat dikategorikan, daripada mengganggu ibunya masak, udah dikasih smartphone, dikasih gawai. Nah, itu acuh orang tua. Lalu apakah kita biarkan Bapak Ibu? Kalau kita biarkan, anak-anak akan mengalami namanya penyakit bibliofobia, yaitu ketakutan atau benci terhadap buku. Kalau sudah dewasa kita kenalkan buku. Apa strateginya? Membangun kebiasaan kepada anak sejak dini. Membuat anak-anak mencintai buku dengan cara tadi Bapak Ibu. Hal inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu.
bahwa membaca literasi itu memang penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Seperti disampaikan Ibu Rahima tadi, bahwa literasi dan membaca urusan meningkatkan SDM. Sehingga apa Bapak Ibu, pemerintah sudah memasukkan perpustakaan dan minat baca itu menjadi program prioritas keempat nasional. Nah, saya akan menjelaskan kegiatan program pertama dan keempat saja Bapak Ibu, karena fokus ke budaya membaca dan perpustakaan. Ini program-program pemerintah, yaitu pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, kemudian peningkatan akses kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi Bapak Ibu, yang namanya inklusi sosial ini tidak harus di perpustakaan umum. Di perpustakaan sekolah juga ada inklusi sosialnya. Misalkan anak-anak diajarkan bagaimana menjahit hasil jahitannya digunakan untuk membiayai biaya pendidikan mereka. Itu bisa juga. Kemudian kegiatan program pemerintah yang keempat, pengembangan mitra perpustakaan Bapak Ibu. Adpusi merupakan mitra perpustakaan nasional, suatu organisasi profesi, ya, organisasi resmi Bapak Ibu di bidang perpustakaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Adpusi bekerjasama dengan perpustakaan provinsi, ingin bagaimana perpustakaan sekolah itu menjadi prioritas. Oleh karena itu kita semua Bapak Ibu haruslah menjadi bagian dari orang-orang yang bisa membangun budaya baca di sekolah. Selanjutnya, Ibu, pengembangan inovasi sosial dan filantropi. Nah, di sini Bapak Ibu, inovasi. Di pandemi ini kita harus banyak berinovasi agar perpustakaan kita bisa menjangkau anak-anak didik kita. Dengan cara apa? Bisa Bapak Ibu sebarkan buku elektronik itu ke blog perpustakaan, bisa juga menyebarkannya di drive. Kasih link tersebut kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa membaca buku. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana perpustakaan menjadi basis pembelajaran? Ini pertanyaannya. Pertama Bapak Ibu, kita harus bisa membaca perilaku berkepustakaan anak didik kita. Karena anak didik kita adalah orang yang berkunjung ke pustaka. Kita harus bisa membaca perilaku mereka. Di pandemi ini ada 4 langkah yang saya paparkan Bapak Ibu. Pertama, stay at home. Perpustakaan harus datang dan hadir ke pintu rumah masing-masing pelanggannya. Di sini Bapak Ibu tentu Bapak Ibu door to door. Ya, kalau repot Pak door to door ya silakan seperti saya sampaikan tadi, silakan buku perpustakaan Bapak Ibu dimasukkan di Google Drive dan sebarkan linknya biar anak bisa membaca. Kemudian perilaku pemustaka kita go virtual. Sekarang zamannya go virtual Bapak Ibu, daring. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan akses koleksi produk layanan perpustakaan kepada peserta didik kita selama 24 jam. Kemudian button up piramid, individu mulai dapat memilih mana saja yang dibutuhkan. Jadi silakan jika kita SMK Kesehatan, sajikan buku-buku tentang SMK Kesehatan. Jika tentang teknologi, maka sajikan buku-buku terkaitan teknologi sesuai kebutuhan mereka. Kemudian empathic society, kerjasama kolaborasi. Perpustakaan kita tidak bisa sendiri dikelola Bapak Ibu. Butuh kerjasama internal dengan para guru, kepala sekolah, kerjasama eksternal dengan instansi dunia usaha, dunia industri. Siapa tahu mereka mau membantu. Bapak Ibu, ini pendekatan yang harus Bapak Ibu lakukan dalam mengembangkan perpustakaan sebagai pusat literasi. Pertama, pendekatan programatik. Kita harus membuat program agar program tersebut bisa menjadi daya tarik anak-anak berkunjung ke perpustakaan kita. Ini pendekatan programatik. Kemudian pendekatan kolaboratif kolegial, pustakawan dan guru bersama-sama merancang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, silakan kerjasama dengan guru, kapan dimanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
Kelas 1D misalkan, saya mau memakai perpustakaan ini hari Senin, pukul 10.30 sampai 11. Kelas 1E, saya memakai perpustakaan ini untuk belajar pukul 13 sampai pukul 15. Itu pendekatan kolaboratif kolegial Bapak Ibu. Kemudian pendekatan kepemimpinan. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengembangkan perpustakaan. Kita tidak lepas dari koordinasi kepala sekolah Bapak Ibu, tinggal bagaimana intensif komunikasi Bapak Ibu kepada kepala sekolah masing-masing. Bisa juga dengan pendekatan kegiatan proyek, menyiapkan lingkungan sumber daya untuk kegiatan eksplorasi. Jadi di sini misalkan perpustakaannya berbasis ekoliterasi. Jadi anak-anak bisa membaca buku di bawah pohon, itu kegiatan proyek lingkungan Bapak Ibu. Kemudian pendekatan kampanye promosi. Kalau ada buku-buku baru, silakan dibuat seperti flyer, banner, poster, letakkan di kelas-kelas atas, sebar di media sosial wali kelas masing-masing, sehingga anak-anak bisa membaca buku-buku baru. Bapak Ibu, semua butuh strategi. Kita selaku pengelola pustaka tidak bisa kerja sendiri, tentu harus berkolaborasi dengan Pemda atau Pemkab, Bapak Ibu ya. Kemudian sekolah, kemudian didukung juga ketersediaan sarana dan prasarana. Tentu di sini harus kerjasama kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita bergerak sendiri sulit. Koleksi kita minimal 2.000 judul. Tidak 2.000 eksemplar Bapak Ibu. Kalau mau akreditasi, barulah kita bisa memperoleh akreditasi B atau A. Itu judul tuh baru Bapak Ibu. Bagaimana mendapatkannya? Bisa kita menggunakan gerakan melalui siswa menyumbang buku. Bisa kita buatkan proposal kepada perusahaan-perusahaan bantuan buku. Saya yakin itu bisa Bapak Ibu. Maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus kerjasama, kita harus kolaborasi. Pemda selaku orang yang berwenang harus turun tangan juga. Kebijakan-kebijakannya sangat dinantikan agar memberi angin segar kepada pengelola perpustakaan di sekolah maupun perpustakaan desa dan lainnya. Ini Bapak Ibu bentuk kolaborasi yang bisa kita terapkan. Kalau perpustakaan, kolaborasinya bisa saja. Pertama, membuat event pelatihan. Adakan kegiatan misalkan duta baca, lomba karya tulis, lomba bercerita. Bisa kita buat juga workshop, festival lomba kreasi untuk memperkuat kreativitas dan inovasi. Silakan Bapak Ibu. Kemudian mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif. Jadi Bapak Ibu, layanan perpustakaan itu tidak harus secara eksklusif Bapak Ibu ya. Jadi harus secara inklusif, menjangkau semuanya. Kemudian menata koleksi interior ruang. Bapak Ibu, kebanyakan perpustakaan sekarang sudah bertransformasi. Koleksi tidak harus dipajang buku-buku pelajaran saja, tetapi juga koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Apa salahnya jika Bapak Ibu pengelola pustaka membuat survei anak-anak, silakan buku apa yang mau dibeli untuk perpustakaan kita. Silakan, bisa itu Bapak Ibu ya. Kemudian interior ruangan. Jadi silakan Bapak Ibu, interior ruangan jangan hanya dicat hanya satu warna saja, tapi buatlah interior ruangan yang berwarna-warna. Seperti misalkan di perpustakaan SMK Labuan Pekanbaru, itu perpustakaannya berwarna-warna, itu interiornya. Kebetulan saya juga kepala pustakanya. Kemudian layanan, itu bentuk perpustakaannya. Kemudian Pemda Bapak Ibu. Pemda bisa kerjasama dengan kita bagaimana memanfaatkan perpustakaan sebagai sinergi. Misalkan mengadakan seminar, mengadakan pelatihan di perpustakaan kita. Saya yakin perpustakaan kita punya daya tarik. Semakin banyak orang menggunakan perpustakaan kita, semakin terbuka lebar pintu perpustakaan kita untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian memperkuat kerangka regulasi daerah. Silakan Pemda membuat program-program perpustakaan dalam bentuk regulasi peraturan pemerintah, bahwa misalkan wajib kunjungan perpustakaan, misalkan Riau Gemar Membaca, wajib
guru menyumbang buku, wajib anggota dewan menyumbang buku. Saya yakin kebijakan-kebijakan itu sangat membantu perpustakaan Bapak Ibu. Jadi silakan, waktu Rakornas kemarin kita juga sudah dapat angin segar, katanya anggota dewan mau menyumbangkan satu orang minimal 1 atau 2 buku. Itu berguna untuk perpustakaan kita. Berapa banyak anggota dewan di daerah masing-masing? Mengapa mereka tidak mau berpartisipasi pengembangan perpustakaan? Nah, itu yang harus kita ambil kesempatan Bapak Ibu. Kemudian pengembangan partisipasi masyarakat di ruang publik. Misalkan ada ruang terbuka hijau, letakkan buku-buku di situ. Berarti perpustakaannya berjalan, literasi berjalan, gemar membaca juga berjalan. Ini kolaborasi pendidikan dan masyarakat Bapak Ibu, mengembangkan sistem pendidikan berbasis membaca. Di pandemi ini Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak kita terlena dengan tidak belajar, terlena dengan banyak waktu luang, waktu kosong karena tidak ada tugas. Kami tidak ada tugas katanya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buat jurnal baca, sebarkan ke anak-anak. Perintahkan bahwa jurnal baca itu wajib dikumpulkan misalkan sebulan sekali, 2 minggu sekali. Agar bisa kita pantau apakah anak-anak ini membaca selama belajar dari rumah atau BDR itu. Mengintegrasikan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan desa. Inilah yang kita coba kerjasama Bapak Ibu dengan Perpustakaan Kota Pekanbaru dan SMK Labor Pekanbaru, bahwa bagaimana itu terintegrasi. Jadi kami bisa ke sana, orang pustaka kota bisa juga ke sini dalam rangka sinergi itulah. Kemudian membangun ekosistem pengetahuan lateral penulis, penerbit, perpustakaan dan masyarakat pembaca. Jadi silakan Bapak Ibu undang para penulis-penulis, misalkan bedah buku, workshop kepenulisan, undang para penerbit untuk mengadakan gelar buku di pustaka atau di sekolah kita. Itu bisa membangun ekosistem perpustakaan. Ini contoh Bapak Ibu, pengembangan literasi melalui perpustakaan. Nah, saya rasa di daerah Bapak Ibu sudah mulai berkembang. Ini contohnya di daerah Terapung nih Bapak Ibu ya, ada pustaka bergerak karena dia pulau, menggunakanlah namanya pompong atau ibaratnya apa itu ya, speedboat. Nah itu, jadi buku itu dipajang, setiap pompong itu singgah ya buku juga ada. Jadi anak-anak bisa membaca. Bisa juga Bapak Ibu pustaka bergerak menggunakan macam-macam sepeda atau mobil, silakan. Bisa juga kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Rasanya PT Pos Indonesia kalau masih berlanjut, setiap tanggal 17 itu selalu menyebarkan buku tuh Bapak Ibu ke daerah-daerah. Ya, apakah masih lanjut atau terhenti? Mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan PT Pos Indonesia. Ini selanjutnya Bapak Ibu, literasi kafe, menghadirkan buku-buku di kafe-kafe. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat perpustakaan hadir di kafe. Ya, dengan cara itu tadi. Setiap ada meja ada 2 buku atau 3 buku kayak itu. Sekarang pustaka sekolah juga ada namanya kafe literasi Bapak Ibu. Seperti perpustakaan di sekolah saya, SMK Labor Pekanbaru, itu ada namanya kafe literasi. Jadi anak-anak selain pesan jus, makan goreng, minum kopi, pesan kopi, juga ada buku-buku yang wajib dia baca. Wajib Bapak Ibu ya. Jadi dengan dia membaca itu, harga yang dia beli itu miring. Misalkan 5.000 hanya 3,5, itu mungkin itu saja Bapak Ibu. Nah jadi ini sekelumit sedikit pemaparan saya, berbagi ide Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan literasi melalui perpustakaan. Tugas kita mulia Bapak Ibu, sekarang perpustakaan prioritas menjadi primadona, menjadi daya tarik, menjadi sorotan pemerintah. Ini peluang kita bekerja sama dengan berbagai kolega. Adpusi yang tersebar di seluruh kabupaten kota, kira-kira jumlahnya lebih kurang 800 anggota ini Bapak Ibu. Ini terus bertambah. Ini insya Allah akan siap mempelopori perpustakaan sekolah menjadi pribadona di sekolah masing-masing. Tentunya insya Allah dengan kerjasama, kolaborasi. Kita siap menjembatani di provinsi ini dengan kepala daerah masing-masing. Mungkin itu saja Pak Tri, presentasi singkat saya. Baik, terima kasih
Pak Latif, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu nanti bisa bergabung dan mengisi pertanyaan di room chat dan juga bisa menyapa langsung Pak Latif. Baik, untuk pemateri kedua kami berikan kesempatan salah satu tim pengembang kelas Kominfo, dengan hormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Ibu Elvi Gurita MPD, untuk dapat berbagi informasi tentang kelas Kominfo. Ibu Elmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Latif, selamat siang Pak Diandini, dan selamat siang untuk semua yang sudah join di kegiatan kita ini, yaitu ngobrol bareng. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili dari kelompok tim pengembang kelas Kominfo Provinsi Riau. Adapun kelas Kominfo Provinsi Riau ini, salah satu kegiatannya adalah untuk memajukan anak-anak, putra-putra, harapan generasi kita ke depannya. Nah, jadi salah satu inovasi kami kemarin, kenapa kelas Kominfo ini terbentuk, adalah dasarnya dari rasa kegundahan kita sebagai orang tua. Nah, jadi untuk itu kami berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita yang khususnya kita laksanakan di Kominfo ini memotivasi kita dalam kegiatan kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai orang tua, dan kita sebagai motivasi buat anak-anak didik kita. Nah, kelas Kominfo ini pertamanya terbentuk pada tahun 2018. Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu asalnya adalah dari kegalauan kita. Kita melihat bahwa anak-anak kita sekarang ini mereka suka bermain gawai, suka bermain HP, tapi kalau tidak kita kontrol, kalau tidak kita awasi, kita takut nanti mereka salah penggunaan, salah pemahaman, dan sehingga karakter, sikap, dan perilaku anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah, rata-rata anak yang bermain gawe ini atau yang bermain HP, nah itu kalau tidaklah kita dampingi, nah mungkin lebih suka menonton ke film-film, ya cerita-cerita yang seharusnya mereka belum lihat, mereka belum perlu mengetahui. Nah, mereka tidak harus melakukan, itulah yang dijadikan satu hiburan atau kesukaan. Dan untuk mengurangi dari faktor-faktor yang negatif tadi, makanya sekolah ini ya kita bekerja sama semuanya untuk mengkondisikan dalam salah satu bentuk kegiatan, yaitu kelas Kominfo. Ya. Nah, kelas Kominfo ini pertama kalinya memang diluncurkan di SMA Negeri 2 Tambang. Nah, sehingga SMA Negeri 2 Tambang inilah yang disebut sebagai sekolah pelopor untuk kegiatan kelas Kominfo tersebut. Nah, setelah dari SMA Negeri 2 Tambang, maka kita bergerak, kita berusaha, maka banyak sekolah-sekolah yang lain juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas Kominfo tersebut. Adapun visi dari kegiatan kelas Kominfo, ya, yaitu kita berharap bahwa generasi, khususnya generasi muda kita ini melek terhadap atau sadar terhadap gawai, sadar terhadap generasi, sadar terhadap narkoba, sadar terhadap lingkungan, dan sadar terhadap perilaku.
sehingga apa-apa yang mereka lakukan itu, anak-anak ini atau generasi muda ini kita harapkan mereka bisa membedakan mana yang harus dan mana yang tidak boleh mereka lakukan. Adapun misi yang kita inginkan di dalam kegiatan kelas Kominfo ini, yaitu kita ingin membentuk pembekalan karakter pada anak-anak kita, khususnya peserta didik, supaya mereka tidak melakukan perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian mereka juga bisa membangun karakter, bisa berkomunikasi, dan bisa berinformatif secara baik dan benar. Kemudian mereka juga tidak melakukan kegiatan yang menyimpang atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini kita juga akan memberikan pembekalan potensi melalui pelaksanaan pelatihan, seminar, dan penampilan bakat-bakat peserta didik yang mana nanti itu akan terjadwal secara kontinu dan terencana. Mudah-mudahan ya dengan adanya SMK 1 Dumai yang sudah launching kemarin, otomatis nanti Dumai sebagai pelopor untuk kota SMK 1 Dumai yang sudah kita launching kemarin sudah otomatis bisa menjadi sebagai pelopor untuk Kominfo di Dumai. Dan alhamdulillah nanti mungkin dalam waktu yang dekat kita juga akan launching untuk SMK 1 Pelalawan, sehingga nanti Kabupaten Pelalawan juga sudah terwakili. Nah, di dalam kelas Kominfo, ya, kita di sini dibentuk dalam bentuk sinergi antara 3 dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Dispersif, kemudian Dinas Kominfotik sendiri. Nah, jadi 3 dinas inilah yang akan bertanggung jawab, yang akan memberikan arahan kepada kita dalam pelaksanaan kelas Kominfo. Adapun sebagai koordinator pelaksana, itu yang pertama di Kepala Seksi Diseminasi Informasi Diskomantik Provinsi Riau, yang dalam hal ini dijabat oleh Ibu Pancasilawati. Kemudian pengawas SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian pustakawan Dispersif Provinsi Riau, kemudian kepala-kepala sekolah penyelenggara kelas Kominfo, kemudian dari pihak guru sebagai koordinatornya dijabat oleh Bapak Eki. Nah, kemudian di dalam tim kelas Kominfo nanti kita juga akan membentuk masing-masing lembaga sistem yang akan mengkondisikan untuk semua kegiatan-kegiatan, semua rencana pada khusus sekolah kita. Jadi artinya masing-masing sekolah kelas Kominfo itu akan membentuk tim penggerak di sekolah masing-masing. Nah, kemudian di dalam kegiatan kelas Kominfo, khususnya pada tahun 2019, kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan sudah lumayan banyak, ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 ini banyak kegiatan yang sudah sampai meraih ke tingkat nasional. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan itu ada yang berbentuk anjang sana kelas Kominfo, artinya masing-masing perwakilan bersilaturahmi kepada sekolah-sekolah lain. Kemudian obrolan kelas Kominfo itu bisa kita laksanakan dalam bentuk komunikasi, ya, bisa kemarin dalam bentuk luring tetap muka kita laksanakan,
bisa dalam bentuk di RRI, ya. Kemudian ada bimbingan teknologi, dan kita lakukan dalam bentuk workshop. Kemudian aksi melawan asap itu kita langsung turun ke lapangan dalam bentuk membantu serta merealisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kita menghadapi kabut asap ini, bagaimana kita mengantisipasi kabut asap ini. Nah, kemudian kemarin di dalam kelas Kominfo, khususnya kita juga kemarin ikut bergabung dengan BKKE, BN dalam menghadapi atau dalam melaksanakan perlombaan, ya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa meraih untuk tingkat nasional. Nah, khusus untuk tahun 2020, kelas Kominfo ini merencanakan kegiatan yang kita sebut dengan Giat 2020 kelas Kominfo yang disingkat dengan KIPOD Gen Riau, ya. Nah, KIPOD ini adalah singkatan dari kabar aksi, Prolelite, online PPT, PR kita, dan GBR aksi. Nah, khusus untuk kabar aksi, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan yang dipandu langsung oleh Kominfo. Kalau Prolelite PAR itu adalah kegiatan yang khusus dipandu oleh program Dispersip Provinsi Riau. Nah, untuk online PTT Distrik Riau, inilah tugas kita, ya, bagaimana kita membantu dinas pendidikan kita untuk melaksanakan khususnya untuk suasana COVID-19 ini dalam bentuk pembelajaran daring. Salah satu yang sudah kita laksanakan sekarang ini adalah melaksanakan pembelajaran daring melalui RRI, kemudian melalui Google Meet, dan Zoom. Kegiatan adalah dipandu atau diberikan oleh narasumber-narasumber yang berasal dari guru-guru sekolah kita yang terbaik. Nah, kemudian yang kalau kegiatannya berbentuk aksi, nah itu adalah pertunjukan-pertunjukan yang disampaikan oleh, yang diperagakan oleh anak-anak kita. Nah, sebelum COVID ini, nah itu biasanya setiap Sabtu malam atau malam Minggu, itu anak-anak kita membuat acara atau mengisi acara yang dilaksanakan oleh atau bertempat di kantor Dispersip. Jadi semua sekolah-sekolah yang siap dengan kegiatan, dengan peragaan-peragaan, dengan keterampilan-keterampilan, nah mereka kita ajak untuk memperagakan di acara tersebut. Di hari Minggu pagi kita mengisi dengan kegiatan yang berbentuk olahraga, karena kita berharap anak-anak didik selama sekolah dia belajar secara fisik untuk kemampuan pengetahuan. Kita berharap kita ngisi keterampilan nama anak cepat, sehingga harapan kita kan kegiatan pas Kominfo ini masing-masing sekolah bisa mendukung masing-masing anak dapat melaksanakannya dan merasakan apa itu manfaat yang mereka terima dalam kegiatan kelas Kominfo ini. Nah, mungkin sebagai panduan khusus untuk Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kebetulan di sekolah saya kegiatan kelas Kominfo ini adalah kegiatan eskul, sehingga semua pembiayaan, semua dana-dana yang kita butuhkan itu memang kita anggarkan di pelajaran khusus kelas Kominfo.
Nah, jadi apapun bentuk kegiatannya, kalau dia sudah bersifat ekskul, mudah-mudahan kita bisa menganggarkan dan anak-anak atau peserta yang melaksanakannya itu bisa menjalani kegiatan itu dengan baik. Nah, kemudian kalau memungkinkan, masing-masing sekolah, khususnya sekolah Kominfo atau sekolah penyelenggara Kominfo, memang kita dituntut supaya bisa membuat atau mengkondisikan studio mini. Kenapa? Karena di studio mini inilah anak-anak setelah diberi pembekalan oleh tim instruktur kelas Kominfo, nah nanti di sekolah mereka bisa mempraktekkan, mereka bisa men-share-kan kepada teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita ajak langsung semua anak untuk kegiatan ekskul ini mungkin juga tidak memungkinkan, makanya sebagai perpanjangan tangan kita itulah anak-anak kelas Kominfo yang kita aktifkan di kelas Kominfo yang nanti akan dipandu, dibimbing serta diarahkan oleh instruktur-instruktur dari kelas Kominfo. Dan alhamdulillah khususnya kami dari SMA 15 kemarin itu anak-anak yang sudah kita masukkan di kegiatan kelas Kominfo yang sudah kita gabungkan kepada kelas Kominfo untuk tingkat kota atau tingkat provinsi, dalam menghadapi pembelajaran daring ini mereka sudah bisa membantu, ya minimal mereka sudah bisa mengkondisikan sistem link dalam pembelajaran sehingga ibu bapak guru tidak merasa kesulitan lagi karena sudah dibantu oleh anak-anak kita. Ya, nah itu salah satu manfaat yang kita rasakan saat ini dengan kondisi COVID kita ini. Kemudian sekali lagi mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini marilah kita dukung bersama, mari kita laksanakan bersama apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita sudah programkan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, sebelum saya akhiri, di sini Ibu Bapak semua melihat ada foto. Ini adalah foto-foto kepala sekolah yang sudah tergabung, yang sudah ikut dalam kegiatan kelas Kominfo. Ya, nah di situ ada foto yang pertama, foto dari Ibu yang sebelah kiri dari layar kita, itu adalah foto saya sendiri. Kemudian itu ada yang keduanya foto dari Kepala SMA 2 Tangerang, kemudian Ibu Lucia ini nah, Kepala SMA SMK Negeri 1 Pelalawan. Nah itulah yang foto-foto yang ibu-ibu yang benar-benar sekarang aktif untuk melaksanakan kegiatan kelas Kominfo ini. Nah kemudian di kota, khususnya SMA yang ada di kota, BSM untuk tingkat SMA dan SMK, alhamdulillah secara keseluruhan sudah siap. Dan apa yang dilakukan ini dapat ucapkan terima kasih lebih dan kurang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini memang akan nanti ada sebuah keterkaitannya bagaimana Adpusi juga akan semakin berkembang dan bergabung dan juga bekerja sama dengan kelas Kominfo. Nanti juga akan kita cari bagaimana Adpusi dan juga kelas Kominfo ini menjadi satu kerjasama atau MOU dalam membangun literasi jam kuning ini. Baik, untuk sebelum nanti kita akan diskusi dan pemaparan lainnya,
Bapak Ibu juga bisa bertanya di room chat. Namun kami kita sapa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dumai, Bapak Dian Dini, yang mungkin bisa cerita atau sharing bagaimana kemarin sempat sukses melaksanakan launching dan perhatian khusus pemerintah Kota Dumai dan juga masyarakat di sana. Pak Dian, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tri. Baik Pak Dian, bisa dikisahkan atau diceritakan bagaimana kesiapan kemarin Dumai melaksanakan kelas Kominfo, meluncur dan juga sekolah pelopor, dan sampai berhasil juga mendukung pemerintah Kota Dumai dalam program tersebut. Seperti apa ini yang dilakukan Kemsek dan juga jajaran dari tenaga pendidik di sana dan juga siswa-siswi Pak Dian? Oke, terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu kelas Kominfo Provinsi Riau, yang saya hormati Ibu Kepala Dispersip Provinsi Riau, kemudian seluruh rekan-rekan kelas Kominfo yang berada di Provinsi Riau. Kalau tidak salah kita sudah berjumlah lebih kurang 12 sekolah. Pertama sekali marilah sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini sesuai dengan bincang-bincang kita mengenai kelas Kominfo dapat terlaksana dengan baik. Kemudian selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan pelajaran atau ajaran yang ditinggalkan kita akan mendapat sempatnya di umil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menceritakan dari awal bagaimana kami tertarik dengan kelas Kominfo ini. Awalnya kami mendapat suatu tantangan dari Pak Tri yang kebetulan keluarga beliau, istrinya adalah alumni dari SMK Negeri 1 Dumai. Dan kita merasa tertantang untuk masuk ke kelas Kominfo ini. Setelah beberapa materi yang di-share kepada kita dan setelah kita baca, kami sangat tertarik dengan kelas Kominfo ini karena mungkin akan kita persandingkan, akan kita kawinkan atau pertikahan massal. Karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang berbudaya lingkungan, yang peduli dengan lingkungan, yaitu sekolah adiwiyata mandiri. Setelah kami kaji-kaji untuk pernikahan antara adiwiyata dengan kelas Kominfo ini, sepertinya ada suatu ketertarikan kita, ya, di mana di dalam kelas Kominfo ini segala sesuatunya selalu masukkan ke dalam berita-berita baik yang sifatnya maya maupun bersifat berita yang ada di dunia surat kabar ataupun majalah nantinya. Nah, pada saat itu kami tertarik pada waktu pelaksanaan ini pada bulan suci Ramadan. Ini adalah suatu tantangan bagi kami di mana kami dimintakan 2 orang guru agama dan kami hanya merekomendasikan 1 orang guru agama untuk mengisi kegiatan pesantren kilat. Alhamdulillah dengan kegiatan pesantren kilat itu kita mengutus Bapak Mirdianto SPDI sehingga beberapa kali beliau masuk ke dalam presenter atau narasumber dalam kegiatan pesantren kilat ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi kami. Kenapa Pak Mirdianto senantiasa muncul di situ? Artinya segala kompetensi, segala potensi yang ada pada guru tersebut betul-betul dikembangkan, betul-betul dihargai. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangan buat kami, kelas Kominfo selanjutnya. Nah, berkaitan dengan berjalannya pesantren kilat itu, dan setelah itu dilanjutkan dengan bulan Hari Raya Idul Fitri, dan kami kembali ke sekolah, merasa saya ada suatu tantangan. Apa yang akan diberikan penghargaan dengan Bapak ini? Karena sesuatu dimulai itu dengan baik tentu harus ada penghargaan. Kita membawa tim dan kita bentuklah kelas Kominfo di SMK Negeri 1 Dumai.
kemudian kita bawa timnya ketemu dengan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Riau. Alhamdulillah kami disambut dengan baik. Ini suatu penghargaan luar biasa. Seorang ibu kepala dinas dengan sibuknya masih bisa meluangkan waktu buat kita. Nah, artinya di sini seorang Mirdianto yang selalu dikenal di kegiatan pesantren kilat tersebut dengan wacananya, dengan ilmu agamanya, ini merasa suatu kebanggaan bagi diri dia. Umur hidupnya baru pertama sekali melihat gedung perpustakaan kita yang megah itu, yang katanya notabene merupakan gedung perpustakaan termewah di Asia Tenggara. Nah, melaksanakan kegiatan tersebut, kami juga merasa terpacu lagi adanya suatu penjelasan dari Ibu Emi Gurita bahwa perpustakaan akan ada akreditasinya. Insya Allah kami sekarang sedang membangun ruang-ruang literasi. Kita sedang menyiapkan segala sesuatu akreditasi yang dituntut untuk perpustakaan. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan SMK 2, SMK Negeri 2 Dumai, yang kebetulan penyiarnya adalah salah seorang alumni dari SMK Negeri 1, mempunyai radio, mempunyai stasiun radio, sehingga beliau ini sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring dan lain-lain sebagainya. Seperti kemarin itu dengan MUI Kota Dumai, ya, dengan Bapak Zakaria, itu sangat bagus sekali apa yang disampaikan. Nah, berkaitan dengan itu kami juga akan menggandeng nanti dengan radio daripada SMK Negeri 2 Dumai. Nah, sehingga kami melihat dorongan-dorongan yang datang dari pemerintah Kota Dumai, baik dari Bapak Suryanto selaku Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Dumai, Bapak Muhammad Fauzan selaku Kepala Dinas Kominfo Dumai, ya. Jadi kami bersinergi bekerja bersama bagaimana kira-kira ini dapat kita angkat suatu kegiatan launching yang betul-betul menyentuh masyarakat, menyentuh warga sekolah, menyentuh semua pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Sehingga kami inginkan nantinya adanya suatu launching yang benar-benar didukung oleh pemerintah Kota Dumai. Alhamdulillah, dengan secara maraton, dengan secara cepat kami bergerak bersama-sama. Kelas Kominfo SMK Negeri 1 Dumai ini akan di-launching pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kami senantiasa komunikasi baik melalui handphone, baik melalui tatap muka dan lain-lain sebagainya, dan menyusun beberapa program-program kerja yang akan kita angkat nantinya setelah adanya launching tersebut. Gayung bersambut, alhamdulillah kegiatan kita untuk launching di SMK Negeri 1 didukung oleh dua dinas, yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan serta Dinas Kominfo Kota Dumai, juga didukung oleh Bapak Wali Kota. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah maka kita angkatlah suatu kegiatan yang benar-benar eksekutif bagi kami. Kami juga mendapat beberapa dukungan dari pemerintah daerah, kami juga mendapat dukungan dari beberapa sekolah, sehingga kami mengundang kelas Kominfo yang ditangani oleh Provinsi Riau untuk dapat mengisi materi sosialisasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Dumai. Alhamdulillah disambut baik. Kita membuat kegiatannya di sekolah kita dan diadakanlah sosialisasi tentang kelas Kominfo ini. Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh siswa maupun guru ini mendukung untuk SMK Negeri 1 sebagai pelopor kelas Kominfo di Kota Dumai. Alhamdulillah hari esoknya kita melaksanakan launching yang adakan di Gedung Pendopo yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dan kelas Kominfo, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, beberapa orang tokoh-tokoh kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin beberapa foto sudah ditampilkan, ditayangkan di kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kami mendoakan daerah-daerah lain juga dapat mengikuti program yang kami buat ini, dan kami minta lebih sukses dan lebih wah lagi dari ini. Mudah-mudahan kelas Kominfo ini bisa berbicara untuk tingkat Provinsi Riau maupun tingkat nasional nantinya. Akhirnya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada
Dinas Kominfotik Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat kita menambah kompetensi daripada anak-anak kita sesuai dengan program-program kelas Kominfo. Dan perlu kami informasikan sampai kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan ini, insya Allah tanggal 7 sampai dengan tanggal 14, kita kelas Kominfo SMK Negeri Dumai akan mengadakan lomba da'i SMA SMK sekota Dumai. Insya Allah kita sudah mendapat dukungan dari Telkomsel Kota Dumai untuk pembiayaan dan penganggarannya. Mudah-mudahan kami minta petunjuk nanti melalui kelas Kominfo Provinsi Riau bisa ditayangkan secara live nantinya, karena kita berharap akan muncul da'i-da'i yang seperti Pak Mirdianto, kalau perlu lebih daripada Pak Mirdianto, untuk nantinya dapat kita siarkan secara langsung. Mungkin ini program yang akan cepat kita laksanakan tanggal 7 sampai tanggal 14, yaitu program dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. SMK Negeri 1 Dumai menyelenggarakan lomba da'i sekota Dumai tingkat SMA dan SMK. Dan program selanjutnya adalah program dengan arsip dan perpustakaan akan membuat suatu kelurahan untuk menjadi daerah proklim. Mungkin Pak Tri sudah pernah mengikuti kegiatan proklim, di Dumai belum ada, dan di sini nanti yang akan sebagai narahubung atau narasumbernya akan berasal dari kelas Kominfo SMK Negeri 1 Dumai. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diandini dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Dumai, sekaligus sebagai sekolah pelopor kelas Kominfo di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan membuat satu benang merah nantinya kebersamaan sinergi dari kelas Kominfo dan juga Adpusi se-Provinsi Riau dalam pembuatan kegiatan-kegiatan secara bersama, salah satu bentuk pengabdian untuk mengembangkan literasi di Bumi Lancang Kuning. Dan kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya tertarik ke Pak Latif terlebih dahulu. Saya boleh menyapa kembali Pak Latif? Iya Pak Tri. Pak Latif tadi sudah melihat bagaimana presentasi Ibu Elmi Gurita, kemudian pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Diandini dari Kepsek SMK Negeri 1 Kota Dumai yang sukses menyita perhatian di Kota Dumai dengan peluncuran kelas Kominfo. Pak Dian, tentunya dalam kegiatan yang dilaksanakan kelas Kominfo ini mensupport 3 dinas, di dalamnya ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan tentunya memberikan peluang besar bagi Adpusi juga dapat mempublikasi segala kegiatan dan juga bisa mendukung program-program publikasi di pemerintah daerah di Provinsi Riau ini. Seperti kemarin jelita diluncurkan oleh Dispersif Jendela Literasi dan Inspirasi Wanita, dan di Dumai ada jelita juga, namun di sana kepanjangan dari Jendela Literasi Kota Dumai. Nah, ada program-program lainnya kah mungkin yang nanti bisa bersinergi menurut Adpusi sendiri yang bisa akan dilakukan secara bersama dengan kelas Kominfo? Menurut Pak Latif ini seperti apa? Ya, melihat pemaparan dua rekan tadi ya memang ada peluang ke situ Pak Tri ya. Lagi pula kita memang intens komunikasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi. Kita tahap awal ini lagi mengumpulkan data seluruh perpustakaan sekolah yang ada di Riau. Tidak hanya sekolah itu, jadi ada perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Jadi kita akan mau data, kita mau rangkul bersama-sama membuat forum perpustakaan sekolah. Kita ingin adakan kegiatan-kegiatan yang berbasis literasi informasi, literasi digital, dan lain-lain, Pak Tri. Jadi kalau melihat kelas Kominfo tujuannya kan ke literasi juga itu. Jadi Adpusi ya selain literasi ya juga perpustakaan. Sebenarnya kan perpustakaan itu juga sumber literasi. Jadi intinya ke perpustakaan tuh Pak Tri. Baik, jadi sangat bisa dan saling mendukung ya Pak. Iya, saling mendukung. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk, ada Ibu Betty Flamona. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Apakah kelas Kominfo hanya untuk SMA, SMK? Bagaimana dengan SMP dan mungkin jenjang sekolah lainnya? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Elmi Gurita. Kami berikan kesempatan dan juga nanti bisa ditambahkan oleh Pak Diandini. Bagaimana pelaksanaan di Kota Dumai? Ibu Elmi. Oke, baik Mas Ring. Khusus untuk Ibu Betty tadi yang bertanya,
kelas Kominfo ini namanya kelas, Bu. Jadi kelas itu kan semua lembaga, semua komponen dalam pendidikan kita. Ya, jadi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebetulan untuk saat ini khusus kota memang baru yang bergerak itu adalah SMP dan SMA serta SMK. Nah, jadi harapan kita kalau bisa semua tingkatan kita maju, bergerak, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas Kominfo ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk SMA atau SMK saja. Ya, sekali lagi saya informasikan bahwa kelas Kominfo ini untuk semua jenjang, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta MA. Kali itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, tambahan Bu Elmi, mungkin beberapa waktu lalu juga ada kunjungan dari Tanoto Foundation ke kelas Kominfo. Bisa dijelaskan juga kepada partisipan ada kegiatan atau rencana apa ini untuk menggerakkan dunia pendidikan di Riau, Ibu Elmi? Ulang Mas, kurang dengar tadi yang di awal. Iya, beberapa waktu lalu Tanoto Foundation juga berkunjung ke kelas Kominfo dalam sebuah diskusi. Bisa disampaikan apa mungkin rencana yang bisa dipetik dalam pertemuan itu, Bu Elmi? Oke, baik. Memang 2 minggu yang lalu kita diajak atau diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi, di mana dalam kesempatan itu kami sudah berkomunikasi dengan Tanoto Foundation. Tanoto Foundation itu adalah suatu lembaga yang bergerak juga di dalam dunia pendidikan. Nah, Tanoto Foundation itu dia merupakan lembaga yang berpartisipasi, yang aktif mendukung pada dunia pendidikan, yang mana pada awal mulanya mereka itu memang fokus untuk kegiatan dalam lingkup SD dan SMP atau pendidikan dasar yang 9 tahun. Nah, kemudian untuk kondisi kita sekarang khusus COVID-19 ini, maka Tonatonya juga bergerak atau merangkul dunia pendidikan khusus untuk tingkat SMA dan SMK. Sehingga dalam kegiatan ini, khusus yang dilaksanakan oleh Tanoto ini, mereka membuat atau membantu Dinas Pendidikan kita ini dalam menciptakan sekolah rumah belajar, ya. Nah, di mana kegiatan rumah belajar ini nanti kegiatan-kegiatan mulai dari pelaksanaan awal, yaitu program pembuatan RPP, kemudian silabus itu sudah disiapkan oleh Tonatonya. Nah, untuk proses pembelajaran atau KBM itu diharapkan khusus kepada guru-guru sekolah untuk semua tingkat tadi dapat memberikan partisipasinya, dapat mengirimkan video-video atau dokumen-dokumennya ke dinas, sehingga nanti itulah isi dari rumah belajar yang dibuat dengan kerjasama pada Tanoto tersebut. Dengan harapan nanti dari situlah anak-anak kita juga bisa menggali sumber-sumber pembelajaran yang mereka inginkan. Baik Ibu Elmi, ada kita dengar bahwa itu fokus dalam kelas Kominfo ini ada pembekalan karakter dan juga pembinaan potensi. Seperti apa bisa dijelaskan ini Bu Elmi? Nah, untuk pembekalan karakter siswa, nah kita sudah mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau workshop atau pertemuan dalam bentuk seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Diandini tadi, salah satunya itu pesantren kilat. Kemudian kita juga melaksanakan workshop yang bersifat keterampilan-keterampilan, terutama keterampilan yang berhubungan dengan abad 21, yaitu pemakaian gaul dengan bijak. Nah, jadi di situ anak-anak nanti dilatih bagaimana dia mengkondisikan pemakaian, kemudian dalam karakter mereka juga diajar bagaimana cara untuk bertata krama dalam komunikasi yang baik, sehingga mereka nanti ada pembelajaran yang bentuknya seperti bagaimana mereka bisa menjadi MC, mereka bisa menjadi reporter, ya,
Nah, supaya nanti dari situ kita berharap komunikasi dapat berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian secara keterampilan mereka juga kita bekali dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kondisi kita saat ini, sehingga kemarin karena kita dalam kondisi COVID ini, anak-anak juga kita latih untuk membuat masker, membuat hand sanitizer, dan itu semua kita lakukan secara daring. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Baik, Bu Elmi, tadi sudah sukses Dumai dengan peluncuran Kota Dumai, dan bagaimana dengan kiprah seluruh kabupaten kota? Apakah ada wacana launching atau peluncuran secara massal ataupun bersama-sama? Nah, ini seperti apa kelas Kominfo menyikapi perencanaan program ke depan untuk memberi kesempatan sekolah SD, SMP, SMA lainnya di kabupaten kota lainnya selain di Kota Dumai dan juga Pekanbaru dan juga Kampar, Bu Elmi? Seperti apa ini? Khusus untuk sekolah SMA dan SMK, kita sudah mencoba berkoordinasi dengan Korwas dan pengawas-pengawas. Nanti dari situ kita juga bisa minta masukan dari Korwas tadi, kira-kira sekolah-sekolah yang masing-masing di kabupaten kota itu yang mempunyai nilai positif atau nilai plusnya di mana, kemudian yang komitmennya untuk mengikuti atau untuk ikut dalam serta kegiatan kelas Kominfo. Harapannya kami tadi dengan adanya kebersamaan, maka kedepannya kita akan lebih kuat. Ya. Nah, untuk tingkat SD dengan SMP, kita sudah coba untuk nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota. Nah, kalau nanti kerjasamanya sudah terbentuk, mudah-mudahan kita akan coba menciptakan bahwa untuk launching kelas Kominfo pada seluruh kabupaten kota ini bisa kita laksanakan secara serentak. Sehingga dengan terlaksananya secara serentak ini, maka gaungnya untuk provinsi akan lebih kuat. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ri. Baik, Ibu Elmi, ada wacana atau kita mendapat kabar bahwa akan ada peluncuran kelas Kominfo se-Riau. Nah, yang akan dipusatkan di salah satu kabupaten kota. Nah, ini bisa dijelaskan kepada partisipan kita seperti apa dan kapan ini akan digelar? Seperti apa ini, Bu Elmi? Untuk tahap awal, ya kita akan coba dulu persiapannya. Yang pertama kita akan surati sekolah-sekolah yang pada masing-masing di kabupaten kota yang ingin untuk bekerja sama aktif dan mendukung kegiatan kelas Kominfo ini. Nah, dari jawaban nanti oleh sekolah-sekolah, kita akan coba himpun, akan kita pelajari dan akan kita motivasi kembali sehingga nanti dari sekolah-sekolah yang ingin untuk bergabung itulah yang akan kita kondisikan. Karena kegiatan ini karena masih awal ya Mas Ri, masih baru tahun kedua, memang banyak sekolah-sekolah yang masih agak dikatakan ragu, bisa ya, dikatakan juga masih bingung, mungkin juga iya, karena kegiatan ini secara berkelanjutan harusnya kita kan kita bisa menginformasikan kepada setiap jenjang dan setiap daerah. Nah, jadi berarti kita memang paling tidak tim akan coba membuat perencanaan masing-masing, nanti kita bagi per wilayah. Nah, dari masing-masing wilayah inilah kita rekap, kita ambil satu hubungan ya, bagaimana nanti ke depan mereka siap untuk kita jadikan perwakilan kelas Kominfo di daerahnya. Nah, untuk sekarang yang sudah kita coba kemarin, kita sudah berbicara dengan Ibu Cia sebagai Kepala SMK Negeri 1 Pelalawan. Nah, kita akan coba memfokuskan launching untuk tingkat provinsi di Pelalawan tersebut. Yang tadinya beliau berharap hanya untuk tingkat kabupaten,
Pelalawan. Nah, kita tawarkan untuk tingkat provinsi, alhamdulillah responnya bagus. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengkondisikan kabupaten lain atau daerah-daerah kota lain supaya ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang ini terlaksana, kita berharap karena ini adalah launching untuk tingkat provinsi, maka nanti yang akan meresmikan memang kita minta supaya Pak Gubernur bisa menghadirinya. Nah, nanti kepada Pak Dian ini mungkin kita juga bisa minta bantuan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten, kota untuk menggerakkan daerah-daerah yang lain. Oke, baik Bu Elmi. Dan juga sebagai informasi Bapak Ibu, memang untuk jenjang SMP dan juga SD sederajat, memang ini ada perpisahan, bukan perpisahan, katakanlah sekat ya antara dengan SMA dan SMK yang ada di provinsi. Namun salah satu contoh di Kota Pekanbaru, kita sudah koordinasi dengan Bapak Jamal, Kadisdik Kota Pekanbaru kemarin itu sudah memberikan ruang karena sudah ada beberapa sekolah SMP sederajat yang sudah berkomunikasi dengan Kominfo Provinsi untuk penyelenggaraan Kota Pekanbaru. Nah, memang ini juga kita ingin berkomunikasi kembali dengan Pak Dian, bagaimana untuk berkomunikasi dengan tingkat SMP, SD di Kota Dumai. Pak Dian. Ya, Pak Tri. Ya, Pak Dian bisa diceritakan bagaimana usaha yang dilakukan Kominfo, kelas Kominfo Kota Dumai untuk merangkul jenjang SMP dan SD, karena di sana kita tahu akan ada rencana untuk launching bersama SMA, SMK di wilayah Kota Dumai. Namun bagaimana ini usaha yang dilakukan kelas Kominfo Kota Dumai untuk dapat berkomunikasi dengan Kadisdik Kota Dumai dan juga jenjang sekolah SMP dan juga SD. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pak Dian, silakan. Sesuai dengan tujuan visi dan misi dari kelas Kominfo ini, memang sebaiknya kita akan merangkul sekolah dari SD, SMP, dan SMA serta SMK. Dalam hal ini kami sebagai pelopor kelas Kominfo di Kota Dumai, kita sudah mendata beberapa sekolah. Itu mungkin sudah kita data kemarin yang sesuai dengan undangan yang kita sampaikan. Insya Allah, alhamdulillah sekolah yang kita undang hadir semua. Nah, ini tinggal kita geraknya ke sekolah. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa orang masih bingung, apa sih kelas Kominfo ini gitu. Apa sih programnya, apa sih kegiatannya. Nah, ini yang perlu kami pelajari lebih dalam kepada Kominfo Provinsi, sehingga mereka nanti mempunyai suatu ketertarikan ya dengan kegiatan kelas Kominfo ini. Dan kita tinggal turun, artinya kita tinggal sosialisasi kembali bagaimana wujud nyata daripada kelas Kominfo ini. Seperti yang disampaikan tadi, adanya kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran daring, adanya kegiatan-kegiatan narkoba, dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana aplikasinya, tentu ini harus kita kejar keras untuk melaksanakan launching nantinya yang mungkin dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan. Nah, kami juga minta waktu 1 atau 2 bulan paling lama. Kalau bisa kita laksanakan launching ini nanti juga beberapa sekolah SD, SMP dan SMA, SMK yang ada di Kota Dumai bisa hadir nanti untuk launching provinsi. Nah, jadi mungkin kami akan jemput bola nih Pak Tri. Mungkin kita akan ke Pekanbaru kembali. Mungkin meminta bagaimana sih yang kelas Kominfo ini, apa sih kegiatannya atau apa sih implementasinya. Kemudian untuk sarana dan prasarana, serta kita juga memiliki sumber daya manusia yang kira-kira mampu untuk menunjang kelas Kominfo ini. Doakan kami dengan program-program yang kami susun, mudah-mudahan apa harapan dari kelas Kominfo ini adalah suatu perhimpunan yang baru, kelas Kominfo buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini akan dapat peningkatan kompetensi dan potensi daripada siswa kita yang ada di Kota Dumai maupun guru-guru yang ada di Kota Dumai. Saya kira gitu Pak Tri, makasih. Baik, terkait dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan atau ATPUSI di Provinsi Riau, dan tentunya keterlibatan tim dari ATPUSI ini sangat diharapkan bisa menjadi bagian dari pelaksanaan kelas Kominfo di Kabupaten Kota Riau, karena ada banyak literasi yang diharapkan ini akan bisa memperbaiki ataupun mewujudkan generasi unggul di Provinsi Riau. Ada banyak literasi yang menjadi poin penting di kelas Kominfo seperti literasi sadar narkoba, sadar gawai, sadar perilaku, generasi, dan lain sebagainya.
sebagainya. Nah, ini tentu akan merangkul setiap adpusi yang ada di kabupaten kota. Nah, mungkin kembali ke Pak Latif, mungkin bagaimana ini menyikapi hal ini, perlukah ada pengembangan program bersama agar gaung adpusi ini juga punya pengabdian bersama mewujudkan Riau lebih baik bersama kelas Kominfo. Adakah mungkin saran atau progres apa yang bisa dilakukan bersama dengan kelas Kominfo, Pak Latif? Ya, sebenarnya kalau program kerjasama dengan kelas Kominfo itu banyak Pak Tri yang dikembangkan ya. Kalau kita kan tadi kelas Kominfo punya literasi gawat, literasi narkoba, kayak itu. Kalau Kominfo ya itu literasi dasar, itu udah masuklah literasi informasi, literasi media, terutama literasi perpustakaan. Jadi ya dengan siapapun kita open, kita terbuka kerjasama dalam rangka tentu punya haluan sama-sama mengembangkan literasi dan perpustakaan, karena memang kan perpustakaan ini program pemerintah wajib itu Pak Tri. Jadi kalau ditanya tentang pengabdian ya adpusi sendiri kan memang mengabdikan diri untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan sekolah daerah masing-masing menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Nampaknya kita perlu kerjasama, kita perlu bertemu virtual, bagaimana mengembangkan program bersama gitu. Baik Bu Elmi, ini ada sebuah harapan dan juga tantangan dari adpusi. Siapkah kelas Kominfo akan melakukan MOU atau kesepahaman bersama dalam membuat sebuah agenda kegiatan? Dan juga Pak Dian Dini nanti akan bersinergi dengan adpusi di Kota Dumai ya Pak Latif? Iya. Iya, siap Pak. Ya. Nah, bagaimana Bu Elmi dengan rencana atau wacana bahwa adpusi akan melakukan kerjasama ini? Seperti apa ini Bu Elmi? Ibu Elmi, halo. Baik, mungkin ke Pak Dian Dini. Bu Elmi, apakah bisa mendengar? Ya Pak Tri. Oke Pak Dian, tadi ada wacana ini juga untuk kerjasama dengan adpusi Riau, tentunya di Kota Dumai nanti akan ada adpusi Kota Dumai. Pak Latif, apakah di Dumai juga ada adpusi Pak Latif? Iya, di Dumai itu adpusi sudah dilantik Pak Tri pada tanggal 22 Februari kemarin sudah dilantik. Oke. Pak Dian, tentunya di kelas Kominfo provinsi kan sudah banyak bekerja sama dengan kelembagaan baik itu mitra pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini juga apakah juga akan wacana ke depan juga MOU dengan adpusi Kota Dumai untuk program-program literasi dan juga dalam mewujudkan generasi unggul. Bagaimana pendapat Pak Dian? Ya, terima kasih Pak Tri. Kebetulan untuk di Kota Dumai ini sangat sinergis, sangat efektif ya, aktif sekali beberapa perpustakaan yang kami lihat. Nah, ini terbukti dengan terwujudnya SMK Negeri 2 Dumai itu sebagai juara 3 untuk tingkat provinsi, dan juga kita sedang mempersiapkan perpustakaan yang ada di Kota Dumai ini untuk menjadikan perpustakaan yang bertaraf atau standar nasional. Nah, perlu kami sampaikan di forum yang berbahagia dan forum yang baik ini, sampai hari ini kami juga belum menerima akreditasi perpustakaan itu. Nah, kalau ada langkah-langkah dan juklak untuk akreditasi itu mohon ditunjuk ajari kami, karena itu adalah salah satu persyaratan. Saya rasa itu dulu Pak Tri. Makasih. Baik. Ibu Elmi, apakah ada tambahan untuk membaca peluang kerjasama dengan adpusi Riau? Kelas Kominfo seperti apa ini? Ibu Elmi Gurita. Oke, baik Mas. Kita berharap kepada Pak Latif sebagai Ketua Adpusi Riau. Nah, dengan adanya adpusi ini, kami dari kelas Kominfo udah merasa sangat senang sekali karena sudah bertambah nih hubungan kerja kita. Jadi mungkin di dalam melaksanakan kegiatan ya, pertama kita minta mungkin masukan atau arahan dari adpusi, kira-kira kegiatan-kegiatannya yang bisa langsung link di kelas Kominfo, mohon nanti bisa kita kondisikan, bisa kita laksanakan ya. Dan untuk kedepannya ya, anak-anak yang di dalam eskul Kominfo ini sudah otomatis sudah berada juga di dalam pembinaan adpusi. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Latif yang bisa membangun kerjasama dengan kelas Kominfo dan memberikan masukan pembelajaran yang sesuai tupoksinya adpusi ini.
Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk sebagai informasi saat ini di-share oleh host bentuk kegiatan dari kelas Kominfo. Ini adalah program ngobrol diskusi film menghadirkan narasumber dari tingkat pusat. Jadi anak-anak kelas Kominfo ini bisa mendapatkan pembekalan potensi terkait tentang film. Jadi materi-materi di kelas Kominfo ini menyesuaikan sesuai dengan isu yang diharapkan oleh anak-anak di Provinsi Riau, seperti itu. Karena ada program satu wadah komunikasi antar ketua kelas Kominfo di seluruh kabupaten kota. Nah, untuk rencana tadi yang disampaikan oleh Ibu Elmi Gurita, ada rencana untuk peluncuran serial yang dipusatkan di Kabupaten Pelalawan. Nah, mungkin ingin kembali menyapa Pak Latif. Nanti kelas Kominfo akan bisa berkomunikasi dengan Adpusi Kota Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Ini seperti apa ini Pak Latif? Agar nanti Adpusi juga akan dilibatkan dalam program peluncuran kelas Kominfo. Ya boleh Pak Tri kalau mau melibatkan dalam peluncuran kelas Kominfo ya. Jadi sinergi kita di bidang literasi. Jadi misalkan kalau Adpusi ngadakan kegiatan ya kelas Kominfo silakan Kak gitu. Kita bergabung bersama-sama. Biasanya program kita di Adpusi Kabupaten Daerah tuh BIM tenaga perpustakaan, pembinaan akreditasi, kemudian bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah yang tertata baik. Jadi kita fokusnya bagaimana meningkatkan SDM perpustakaan itu terlebih dahulu, Pak Tri. Oke, baik. Artinya sangat bisa untuk memberikan sebuah edukasi ke seluruh tenaga perpustakaan melalui kelas Kominfo ini. Semuanya bisa bersinergi, Pak Latif ya. Iya, sinergi. Baik, di akhir perjumpaan kita sesuai dengan jadwal, mungkin ada hal yang bisa disampaikan dan juga menutup closing statement untuk dua kepala sekolah pengembang. Kami minta terlebih dahulu kepada Pak Latif untuk menyampaikan sebuah pesan kita bersama untuk pengembangan literasi agar lebih maju di Provinsi Riau, seperti apa ini Pak Latif? Baik, penutup Bapak Ibu yang bertugas sebagai pengelola perpustakaan, diharapkan tetap semangat dalam mengelola perpustakaan untuk mencetak SDM yang unggul dalam rangka mencetak generasi literat. Adpusi ada di seluruh kabupaten kota di Riau yang berjumlah lebih kurang 1.000 anggota. Ini bisa dibentuk kerjasama apa maunya perpustakaan sekolah Bapak Ibu, apakah mau pembinaan akreditasi, nomor pokok perpustakaan, kemudian pembinaan atau diklat, boleh. Jadi kita sudah ada link-link kerjasama antara Perpusnas provinsi dalam rangka mencetak SDM itu melalui Adpusi seluruh kabupaten kota. Ini Inhil sedang mempersiapkan bagaimana diklat kepala perpustakaan yang akan dilaksanakan insya Allah bulan 10 atau 11 nanti. Baik, Ibu Elmi ada yang bisa disampaikan untuk closing statement di program ngobrol daring kita hari ini? Silakan. Baik, mungkin ke Ibu Elmi. Halo, silakan Ibu. Halo, oke. Untuk statement penutup, saya berharap masing-masing kita, terutama yang sudah bergerak di dalam kelas Kominfo ini, mari kita rapatkan barisan kita, mari kita sinergikan semua kekuatan kita untuk Kominfo lebih maju lagi. Dan khususnya kita sebagai pelopor, mari kita juga sama-sama merangkul khususnya kepada sekolah-sekolah yang belum ikut bergabung dengan kegiatan kelas Kominfo ini. Nah, untuk guru-guru dan anak-anak semua, nah, kegiatan kelas Kominfo ini sangat mendukung dan bermanfaat sekali buat kita laksanakan. Maka marilah kita berbuat yang terbaik supaya negara kita ini lebih maju lagi. Barangkali itu, Pak Tri, terima kasih. Baik, berikut Bapak Dian Dini, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Dumai sebagai sekolah pelopor kelas Kominfo di Kota Dumai. Pak Dian, silakan. Terima kasih Pak Tri. Harapan kita ke depan, dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Kominfo Kota atau Kabupaten maupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota atau Kabupaten, kemudian sekolah-sekolah agar senantiasa untuk dapat
bekerja sama dengan baik sehingga apa yang dijadikan tujuan daripada kelas Kominfo ini akan tercapai nantinya. Ya itu Pak Tri, makasih. Baik, terima kasih Pak Latif. Kami akan coba untuk membuka program workshop secara virtual. Mudah-mudahan Adpusi juga akan ada waktu untuk memberikan sebuah pencerahan bagaimana perpustakaan sekolah bisa terakreditasi. Mudah-mudahan Pak Latif ada waktu nanti ke depannya Pak Latif. Baik, dengan demikian terima kasih atas kebersamaan kita pada ngobrol daring pada hari ini, dan saya Tri Hartanto dari Kominfo yang menyampaikan terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan membawa manfaat dan juga sehat selalu kita bersama di masa pandemi COVID-19. Mewakili host Altra yang bertugas pada hari ini, sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.